bergabung dalam webinar dari Sinar Matahari ke Panen Berlimpah, Prinsip Kerja Pompa Air Tenaga Surya yang diselenggarakan oleh Surya Pua dengan pemateri hari ini yaitu Bapak Ubi Ali. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zazan Bila selaku pembawa acara pada webinar hari ini. Sebelum kita mulai webinar hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, mohon kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon selama sesi berlangsung agar acara berjalan dengan kondusif. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Untuk link presensi akan kami bagikan setelah materi selesai. Dan data kehadiran ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Setelah webinar selesai, akan ada sesi foto bersama, jadi kami harap untuk tetap bertahan hingga akhir acara ya Bapak Ibu. Baik, sebelum mengawali acara hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus materi dari Bapak Ubi. Kepada Bapak Ubi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya karena pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual di forum webinar ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar yang berjudul Dari Sinar Matahari ke Panen Berlimpah, Prinsip Kerja Pompa Air Tenaga Surya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hubi Ali selaku marketing dari PT Surya Power Teknologi Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua memahami bahwa keberhasilan pertanian sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Dan salah satu yang paling penting adalah ketersediaan air. Air yang cukup dan tepat waktu menjadi kunci bagi tanaman untuk tumbuh optimal, meningkatkan produktivitas lahan, dan pada akhirnya menghasilkan panen yang terbaik. Namun di lapangan, tidak semua wilayah pertanian memiliki akses irigasi yang mudah. Banyak petani masih bergantung pada pompa air berbahan bakar BBM atau pompa listrik konvensional untuk mengambil air dari sumber, sungai, ataupun sumber air lainnya. Ketergantungan ini seringkali menimbulkan tantangan, mulai dari biaya operasional yang cukup tinggi, fluktuasi harga bahan bakar, hingga keterbatasan akses listrik di beberapa daerah.
Di sisi lain, kita hidup di negara yang memiliki potensi sinar matahari yang sangat berlimpah sepanjang tahun. Energi matahari merupakan sumber energi yang tersedia secara alami, gratis, dan dapat dimanfaatkan hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di area pertanian yang jauh dari jaringan listrik. Melihat potensi tersebut, muncul berbagai inovasi teknologi yang memanfaatkan energi surya. Salah satunya adalah pompa air tenaga surya. Teknologi ini memungkinkan energi dari sinar matahari diubah menjadi energi listrik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan pompa air. Dengan sistem ini, petani dapat memanfaatkan energi yang tersedia di alam untuk membantu proses irigasi secara efisien dan berkelanjutan. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bagaimana sebenarnya prinsip kerja pompa air tenaga surya, mulai dari bagaimana sinar matahari dapat menghasilkan energi listrik, bagaimana energi tersebut digunakan untuk menggerakkan pompa, hingga bagaimana sistem tersebut dapat bekerja secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian. Melalui webinar ini, kita akan mencoba memahami gambaran umum mengenai teknologi tersebut. Kita akan melihat bagaimana sinar matahari yang setiap hari kita rasakan dapat diubah menjadi energi yang bermanfaat untuk mendukung aktivitas pertanian, sehingga pada akhirnya dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mendukung panen yang lebih baik. Harapan kami melalui webinar ini, Bapak dan Ibu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai teknologi pompa air tenaga surya, serta melihat potensi penerapannya dalam mendukung kegiatan pertanian, khususnya dalam meningkatkan ketersediaan air yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap produktivitas dan hasil panen yang lebih baik. Akhir kata, selamat mengikuti webinar ini. Semoga materi yang disampaikan akan memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Surya Kuat terlebih dahulu. PT Surya Kuat Teknologi Indonesia merupakan sole agent Lawrence solar pump di Indonesia yang menghadirkan solusi pompa air tenaga surya untuk aplikasi air bersih, irigasi pertanian, dan untuk wilayah tanpa BBM dan listrik PLN. Kemudian Surya Kuat membawa teknologi Lorentz yang berasal dari Jerman dan sudah berdiri sejak tahun 1993 dan menjadi pelopor pompa air tenaga surya di dunia. Produk Lorentz sudah digunakan di lebih dari 130 negara, kemudian hadir di Indonesia sejak tahun 2007, dan sampai saat ini sudah lebih dari 10.000 unit terpasang di lebih dari 30 provinsi. Karena kami di Indonesia merupakan prinsipal, jadi kami tidak melakukan penjualan secara langsung, akan tetapi lebih ke arah mengatur regulasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan after sales. Sedangkan untuk penjualan dilakukan oleh partner distributor kami. Next. Nah, sebelum kita membahas teknologinya, kita perlu melihat kondisi yang sering terjadi di lapangan. Kalau kita berbicara tentang pertanian, sebenarnya ada satu hal yang sangat menentukan keberhasilan produksi, yaitu ketersediaan air yang stabil. Tanaman membutuhkan air secara konsisten, bukan hanya saat musim hujan saja. Jika air tersedia dengan baik, pertumbuhan tanaman bisa optimal. Namun jika air terbatas atau tidak teratur, maka hasil panen akan berpengaruh. Sayangnya di banyak wilayah pertanian kita masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah keterbatasan akses listrik di area pertanian. Masih banyak lahan pertanian yang lokasinya cukup jauh dari jaringan PLN, sehingga sulit untuk menggunakan pompa listrik. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional pompa diesel yang cukup tinggi. Penggunaan pompa diesel memang sangat umum, akan tetapi membutuhkan bahan bakar secara terus-menerus. Kemudian kita juga menghadapi harga BBM yang fluktuatif. Kadang harga naik,
kadang juga sulit didapat di beberapa daerah. Nah, hal ini tentu mempengaruhi biaya produksi pertanian. Selain itu, masih banyak sistem irigasi yang belum efisien, sehingga penggunaan air dan energi belum optimal. Dan yang terakhir, banyak pertanian yang masih sangat bergantung pada musim hujan. Ketika musim kemarau datang, ketersediaan air menjadi terbatas. Nah, dari berbagai tantangan ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya dibutuhkan solusi yang lebih stabil, lebih efisien, dan lebih mandiri untuk sistem irigasi. Next. Setelah kita melihat beberapa tantangan tadi, kita pahami dulu satu hal yang sangat mendasar, yaitu mengapa air begitu penting dalam pertanian. Yang pertama, air sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman. Tanpa air yang cukup, tanaman tidak bisa berkembang dengan baik, bahkan bisa mengalami stres atau gagal tumbuh. Yang kedua, air dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tanaman menghasilkan energi untuk pertumbuhannya. Tanpa air, proses ini tidak dapat berlangsung secara optimal. Kemudian, air juga berfungsi dalam transport nutrisi di dalam tanah. Selain itu, air juga berperan untuk menjaga kelembapan tanah. Jadi bisa kita lihat bahwa air bukan hanya kebutuhan tambahan, tetapi merupakan faktor utama dalam sistem pertanian. Karena itu, sistem irigasi yang baik menjadi sangat penting agar tanaman selalu mendapatkan air secara cukup dan teratur. Next. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita ingin menyediakan air secara stabil, tentu kita membutuhkan sumber energi untuk menjalankan pompa air. Selama ini sumber energi yang paling umum digunakan adalah listrik atau bahan bakar BBM. Namun seperti kita lihat tadi, kedua sumber energi ini memiliki keterbatasan, baik dari sisi biaya maupun ketersediaannya. Nah, disinilah kita mulai melihat potensi dari energi matahari. Ada beberapa alasan mengapa energi matahari menjadi sangat menarik untuk dimanfaatkan. Yang pertama, energi ini gratis. Kita tidak perlu membeli bahan bakar untuk memanfaatkannya. Yang kedua, energi matahari merupakan energi terbarukan. Artinya energi ini akan terus tersedia selama matahari masih bersinar. Dan yang ketiga, energi matahari tersedia hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil yang mungkin masih belum memiliki akses listrik yang baik. Karena itu energi matahari saat ini mulai dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLS, untuk pemanas air, pengirim hasil panen, dan salah satunya adalah pompa air tenaga surya. Secara sederhana, pompa air tenaga surya adalah sistem yang memanfaatkan energi matahari untuk memompa air dari sumber untuk menuju tempat penggunaan. Nah, energi dari matahari ditangkap oleh panel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, listrik ini yang kemudian digunakan untuk menggerakkan pompa air. Jadi, alurnya cukup sederhana. Matahari menghasilkan energi, kemudian energi ditangkap oleh panel surya yang menghasilkan listrik. Nah, listrik itu digunakan untuk menjalankan pompa. Dan pompa tersebut akan mengalirkan air ke lokasi yang dibutuhkan. Nah, pompa air tenaga surya menjadi solusi yang ramah lingkungan. Yang pertama, pompa air tenaga surya ini memanfaatkan energi surya atau matahari. Jadi gratis, tersedia sepanjang tahun, dan di seluruh wilayah Indonesia sudah tersedia.
bahkan di daerah-daerah terpencil sekalipun. Kemudian nol emisi, karena bahan bakarnya adalah sinar matahari atau energi surya, beda dengan BBM ataupun listrik yang mana energi tersebut berasal dari energi fosil yang menghasilkan emisi. Kemudian teknologinya tepat guna. Pompa air tenaga surya ini mudah dioperasikan, dirawat, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan bisa di-adjust atau tersedia berbagai kapasitas, mulai dari rumah tangga hingga irigasi pertanian. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih belum tahu terkait pompa air tenaga surya, berikut merupakan gambaran pompa air tenaga surya secara umum, di mana komponen utamanya adalah pompa, sonar generator, dan juga controller. Pompa seperti umumnya pompa pada umumnya, yakni untuk mengalirkan, untuk memompa dari sumber air ke penggunaan. Ada dua tipe, ada submersible dan juga surface. Kemudian solar generator. Solar generator ini merupakan kumpulan dari panel-panel surya yang sudah dirangkai sedemikian rupa, yang mana solar generator ini untuk mensuplai daya dari controller dan juga pompa air. Jadi karena pompa air tenaga surya tidak disuplai oleh listrik PLN ataupun BBM, maka pompa air tenaga surya disuplai oleh panel surya dari energi matahari. Kemudian ada juga controller. Controller ini ibaratnya seperti otaknya sistem pompa air tenaga surya. Dia mengendalikan, kemudian juga memonitoring output dari panel surya. Jadi tegangannya, arusnya itu bisa dimonitoring melalui controller yang dihubungkan melalui HP menggunakan komunikasi Bluetooth untuk jarak dekatnya, tetapi untuk jarak jauh bisa menggunakan PC, akan tapi menambahkan komponen S Commander. Kemudian komponen lainnya adalah water storage. Karena sistem kami adalah off grid, akan tetapi tidak menggunakan baterai. Jadi dialihkan baterainya menjadi water storage. Jadi Bapak Ibu bisa tetap menggunakan air ketika malam hari ataupun saat mendung dari water storage tadi. Kemudian ada juga water distribution yang digunakan untuk mengalirkan dari water storage ke pengguna. Nah, setelah kita memahami konsep dasar pompa air dan surya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang cukup sering muncul. Bagaimana sebenarnya panel surya bisa menghasilkan listrik? Panel surya bekerja berdasarkan sebuah prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Secara sederhana, pertama, cahaya matahari mengenai permukaan sel surya yang ada di dalam panel. Nah, sel surya ini terbuat dari material semikonduktor, biasanya berbahan bahan bahan, bahan pada mohon maaf, bahan dasar silikon. Ketika cahaya matahari mengenai material tersebut, energi dari cahaya akan membuat elektron di dalam material semikonduktor bergerak. Nah, pergerakan elektron inilah yang kemudian menghasilkan arus listrik. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya adalah listrik DC atau arus arah. Nah, listrik DC ini yang akan digunakan sistem untuk menggerakkan pompa air. Nanti di dalam sistem pompa air tenaga surya, listrik dari panel ini akan diatur oleh sebuah komponen yang disebut kontrol tadi agar pompa dapat bekerja secara optimal. Jadi, secara sederhana, matahari menghasilkan energi, kemudian panel surya mengubahnya menjadi energi listrik, dan listrik tersebut digunakan untuk menjalankan pompa air. Kemudian peran controller.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, controller bisa dibilang sebagai otak dari sistem pompa tenaga surya. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena hampir semua proses pengaturan sistem terjadi di komponen ini. Fungsi yang pertama adalah mengatur daya dari panel surya ke pompa. Energi yang dihasilkan panel surya tidak selalu stabil karena sangat bergantung pada intensitas sinar matahari. Nah, fungsi controller ini adalah untuk mengatur dan menyesuaikan daya agar pompa dapat bekerja dengan baik. Fungsi yang kedua adalah mengoptimalkan daya menggunakan teknologi MPPT atau Maximum Power Point Tracking. Teknologi ini memungkinkan sistem mengambil daya maksimum dari panel surya, sehingga energi yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara lebih efisien. Kemudian, controller juga berfungsi untuk mengatur kecepatan pompa. Artinya ketika sinar matahari kuat, pompa bisa bekerja lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak air. Baliknya, ketika sinar matahari lebih rendah, pompa tetap bisa bekerja menyesuaikan energi yang tersedia. Selain itu, controller juga memiliki fungsi proteksi sistem. Salah satunya adalah proteksi dry run. Nah, dry run ini terjadi ketika pompa bekerja tetapi tidak air di sumber airnya. Jika dibiarkan secara terus-menerus, kondisi ini bisa merusak pompa. Nah, controller ini yang akan mendeteksi kondisi tersebut dan menghentikan pompa secara otomatis. Dan yang terakhir, controller juga berfungsi untuk memonitoring sistem. Next. Kemudian mengapa sistem pompa air tenaga surya ini sangat cocok digunakan untuk pertanian? Salah satu alasan utamanya adalah kebutuhan air dalam pertanian sebenarnya selaras dengan energi matahari. Artinya, pola kebutuhan air tanaman seringkali sejalan dengan ketersediaan energi dan matahari. Sebagai contohnya, ketika matahari sangat kuat, biasanya kondisi cuaca lebih panas. Pada kondisi seperti ini, tanaman cenderung membutuhkan lebih banyak air untuk menjaga pertumbuhannya. Kemudian di saat yang sama, panel juga memberi. Panel surya menerima sinar matahari yang lebih kuat, sehingga mampu menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Ketika energi yang dihasilkan lebih besar, maka pompa juga dapat bekerja dengan lebih optimal dan menghasilkan lebih banyak air. Jadi ada semacam keseimbangan alami di dalam sistem ini. Saat kebutuhan air meningkat, energi yang tersedia untuk memompa air juga meningkat. Nah, inilah salah satu alasan mengapa pompa air tenaga surya menjadi solusi yang sangat cocok untuk sektor pertanian. Secara umum, ada dua jenis pompa yang sering digunakan pada sistem pompa air tenaga surya. Yang pertama adalah pompa tipe helical rotor, yang mana pompa ini biasa digunakan untuk sumur dalam atau sumber air yang memiliki tekanan cukup tinggi. Dan salah satu keunggulannya dari helical rotor adalah efisiensi yang cukup baik pada tekanan tinggi. Selain itu, pompa ini memiliki kemampuan untuk tetap memompa meskipun pada kecepatan yang relatif rendah. Jenis yang kedua adalah pompa tipe sentrifugal. Pompa sentrifugal ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan debit air yang besar. Namun, pompa jenis ini biasanya membutuhkan kecepatan minimum agar dapat bekerja secara optimal. Karena itu, pemilihan jenis pompa biasanya disesuaikan dengan beberapa faktor, seperti kedalaman sumber air, kebutuhan debit air, serta kondisi sistem secara keseluruhan. Nah, berikut merupakan keunggulan pompa air tenaga surya. Yang pertama, tidak membutuhkan bahan bakar karena suplainya dari energi surya atau energi matahari. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bahan bakarnya.
Kemudian biaya operasional sangat rendah. Yang ketiga, ramah lingkungan karena energinya dari energi matahari. Kemudian perawatan minimal. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pompa air tenaga surya perawatannya sangat mudah, seperti membersihkan panel surya dari kotoran dan debu, kemudian hanya pengecekan-pengecekan saja, dan tidak seperti pompa-pompa konvensional pada umumnya, seperti penggantian filter, penggantian oli. Di pompa air tenaga surya tidak ada. Kemudian pompa air tenaga surya cocok untuk daerah-daerah yang tanpa listrik. Nah, berikut merupakan perbandingan antara pompa air tenaga surya dan pompa diesel dari berbagai aspek. Kita mulai dari aspek yang pertama, yakni sumber energinya. Pompa air tenaga surya menggunakan energi matahari sebagai sumber energi, sedangkan pompa diesel menggunakan BBM atau bahan bakar minyak. Kemudian dari sisi biaya operasional, pompa tenaga surya memiliki biaya operasional yang sangat rendah karena tidak membutuhkan bahan bakar. Sementara pompa diesel memiliki biaya operasional yang lebih tinggi karena harus terus membeli BBM untuk menjalankan pompa. Selanjutnya dari sisi emisi, pompa air tenaga surya tidak menghasilkan emisi karena tidak ada proses pembakaran, sedangkan pompa diesel menghasilkan emisi yang cukup tinggi karena menggunakan bahan bakar fosil. Kemudian dari sisi perawatannya, pompa tenaga surya umumnya membutuhkan perawatan yang lebih minimal karena tidak memiliki mesin pembakaran seperti pompa diesel. Baliknya, pompa diesel biasanya membutuhkan perawatan yang lebih rutin, seperti penggantian oli, filter, atau pengecekan mesin. Dan yang terakhir, untuk ketergantungan terhadap BBM, pompa tenaga surya tidak bergantung pada BBM, sehingga lebih mandiri dari sisi energi. Sedangkan pompa diesel tentu sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar. Nah, kemudian mengapa memilih Lawrence? Alasan pertama adalah efisiensi yang tinggi. Jadi, jadi saat ini banyak pompa air tenaga surya dengan merek lain. Akan tetapi kami pastikan jika kalau dibandingkan dengan yang daya yang sama atau input daya yang sama, pompa Lawrence ini menghasilkan air yang lebih banyak atau 30% sampai 100% menghasilkan air lebih banyak dibandingkan pompa pompa merek lain. Kemudian sistem kami terhubung atau ada fitur Internet of Things, jadi bisa dipantau melalui handphone menggunakan komunikasi Bluetooth untuk jarak dekatnya, atau bisa juga menggunakan PC menggunakan komponen tambahan PS Komenda. Jadi Bapak Ibu bisa memantau atau memonitoring sistem pompa air tenaga surya, apakah pompanya hidup atau mati, kemudian berapa tegangan dan arusnya, kemudian mengatur pompanya nyala matinya jam berapa. Itu bisa dikontrol dan monitoring melalui HP. Kemudian untuk desainnya off grid, jadi sudah didesain untuk tahan lama dan andal untuk daerah-daerah terpencil. Dan yang keempat, di Lawrence kami memiliki software Kompas, yang mana ketika sebelum melakukan pemasangan pompa air tenaga surya, kami harus mendesain terlebih dahulu melalui aplikasi Kompas. Jadi desainnya tidak asal-asalan, tidak manual, tetapi dimasukkan ke aplikasi Kompas. Mungkin sebagai tambahan informasi juga bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa khawatir karena belum memiliki latar belakang listrikan, pompa, atau mekanik, tapi ingin mulai belajar dan memahami pompa air tenaga surya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami menyediakan aplikasi Kompas tadi
Dan dengan aplikasi ini, Bapak dan Ibu bisa belajar memahami kebutuhan pompa, panel surya, dan sistem irigasi secara bertahap. Dan untuk software ini kami berikan gratis, dari Lawrence-nya sendiri memberikan gratis. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan menghubungi admin kami atau bisa menghubungi nomor yang ada di chat nanti yang di-share oleh admin kami. Akun Kompas ini gratis kami berikan, tidak berbayar dan hanya memerlukan nomor HP yang aktif serta email untuk pendaftaran lisensinya. Nah, untuk aplikasi Kompas ini juga sangat mudah digunakan oleh orang awam sekalipun. Jadi ada 3 parameter utama. Yang pertama adalah lokasi. Kemudian yang kedua adalah total dynamic head. Dan yang ketiga, kebutuhan air harian. Jadi Bapak Ibu yang ketika 3 parameter ini tadi sudah dimasukkan ke aplikasi Kompas ini nanti, maka ketika di klik calculate yang ada di bawah itu, next, maka akan tampil report seperti ini. Jadi report ini contohnya adalah di Palembang. Untuk lokasinya di Palembang, kemudian kebutuhan air hariannya adalah 300, dan untuk total dynamic head-nya adalah 60 meter. Maka dari desain ini akan tampil untuk produk yang disarankan adalah Lawrence dengan tipe PSK 21 CSJ 4210, dan panel surya yang digunakan apa, kemudian berapa keping panel suryanya dan rangkaiannya gimana, dan kapasitas panelnya berapa, itu akan tampil di report ini. Dan untuk aksesorisnya yang digunakan apa saja. Next. Dan itu Bapak Ibu juga bisa melihat di bawahnya ada grafik bulanan dan juga grafik harian. Nah, di grafik bulanan ini Bapak Ibu bisa melihat berapa output air rata-rata tiap bulannya. Dan bisa melihat juga mana bulan yang paling rendah dan mana bulan yang paling tinggi keluaran airnya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat output air hariannya. Jadi bisa melihat air keluar dari jam berapa sampai jam berapa. Seperti pada grafik di layar ini, air keluar pada saat jam 8 dengan kapasitas 24 meter kubik, dan air terakhir ini di jam 4 di kapasitas 22 meter kubik. Itu merupakan beberapa pemasangan pompa air kami. Ini di Desa Adiraja, Cilacap, Jawa Tengah, menggunakan pompa Lawrence PSK 27 CSJ 951 untuk kapasitas panelnya sebesar 12.300 watt dan outputnya 900 meter kubik per hari. Pemirsa, puluhan tahun petani di Purworejo, Jawa Tengah mengairi sawah tak ada hujan mereka menggunakan pompa sumur dengan bahan bakar minyak.
Kini, para petani menggunakan energi terbarukan tenaga matahari untuk pengairan sawah mereka. Desa Kradegan, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah berinovasi, menerapkan teknologi tenaga surya untuk sistem irigasi persawahan, membuat petani bisa mengairi sawahnya di musim kemarau. Sejak tahun 2013, desa menyediakan sistem irigasi mandiri, menaikkan air dari Sungai Dulang untuk dialirkan ke sawah. Ada 10 mesin pompa berpenggerak diesel untuk memenuhi kebutuhan 70 hektar sawah yang ada. Meskipun sudah memiliki sistem irigasi gratis bertenaga bahan bakar, namun ada beberapa kendala, mahalnya harga BBM, sulitnya membeli BBM, dan pencemaran lingkungan. Desa ini beralih ke energi dari mesin pompa air, bahan bakar minyak, ke tenaga surya yang ramah lingkungan dan ekonomis. Teknologi ini menghemat anggaran desa. Sistem irigasi berbasis tenaga surya dibangun dengan dana 450 juta dari APBD Jawa Tengah. Panel itu memiliki kekuatan sekitar 18.000 watts dengan sebuah pompa yang bisa menghasilkan debit air 77 liter per detik atau kurang lebih 279 meter kubik per jam. Kita membangun pompa air tenaga surya atau PTS berkekuatan 18.800 watt dan menggunakan mesin yang menghasilkan debit air kurang lebih 77 liter per detik atau sekitar 279 kubik per jam. Untuk petani Kradegan ya sangat membantu karena sawah di sini itu tak ada hujan, Pak. Ada hujan ya? Iya. Pak, ini dalam setahun bisa panen berapa kali, Pak? 3 kali. 3 kali. Bagi masyarakat desa, energi berbasis tenaga surya merupakan hal yang baru. Jika terus diedukasi teknologi tenaga surya, para petani akan beralih ke teknologi ini. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Choi Hartoyo melaporkan. Nah, ini merupakan pemasangan di Desa Kradegan, Purworejo, Jawa Tengah, menggunakan pompa Lawrence PSK 215 CSG 152 dengan kapasitas panel sebesar 18.000 watt dan output perharinya adalah 1.500 meter kubik. Nah, ini pompa air yang terbesar yang pernah kami pasang ada di Sinagara Pandiangan, Sumatera Utara, menggunakan pompa Lawrence PSK 240 J123 dengan kapasitas panel 66.000 watt peak dan output perharinya 1.300 meter kubik. Ini yang terbaru di Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, Aceh. Pada tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 mendapatkan alokasi dana Impres tahap kedua untuk program jaringan irigasi air tanah atau JIAT di beberapa lokasi. BWS Sumatera 1 mulai menerapkan dengan model pompa air tenaga surya. Sistem ini memanfaatkan teknologi solar panel untuk mengoperasikan pompa air baku di sumur tersebut. Pengambilan air dengan memakai pompa dengan sumber energi dari tenaga matahari sangat efisien. Setelah sistem selesai dipasang, pompa air baku mulai beroperasi menggunakan energi surya. Hasilnya sangat luar biasa. Mantap. Desa Ulengeu, lokasi 2, air sudah keluar. Gimana, Pak? Bersih, Pak? Iya, 30 bersih, aman ya. Keuntungan dari model ini sangat dirasakan oleh para petani karena bisa memotong biaya operasional pompa.
Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat memantau kinerja sistem secara real-time, sehingga memudahkan perawatan dan pemeliharaan. Untuk debit dan segala macam nanti ada di sini di aplikasinya. Para masyarakat dan petani cukup hanya memelihara bangunan dan jaringan irigasinya saja tanpa harus mengeluarkan biaya bahan bakar minyak atau membayar rekening listrik. Kita harapkan hal ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan potensi energi surya sehingga outcome-nya dapat menambah hasil pertanian dengan meningkatkan periode tanam. Kakao adalah emas hijau kita. Tapi, bagaimana jika hasil panen terancam karena krisis air? Saatnya berubah untuk bertani lebih cerdas. Di Desa Pemburia, Kelaka Timur, kami menemukan bahwa para petani kakao masih bergantung pada air hujan. Untuk itu, sebagai langkah awal mengatasi tantangan ini, kami memulai kegiatan survei, investigasi, dan desain. Di sini kami menganalisis sumber air hingga topografi lahan untuk merancang sistem yang lebih efisien. Kami menemukan solusi dengan pemasangan pipa utama dan dripper dalam pembuatan irigasi pintar dapat menyalurkan air langsung ke zona akar tanaman kakao. Dengan sistem otomatis, penyiraman kini dapat diatur sesuai jadwal tanpa perlu adanya tenaga manual. Teknologi ini bukan hanya milik Denplot, tetapi kami juga mengajak para petani desa Pemburia untuk mengoperasikan secara langsung. Kini mereka dapat melihat masa depan kakao yang lebih tangguh dan modern, yang bebas dari rasa cemas musim kemarau. Mari dukung terus transformasi pertanian presisi di Sulawesi Tenggara. Pertanian itu keren, pertanian itu masa depan. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang perlu pompa air tenaga surya dengan paling kecil. Ini bisa digunakan untuk kebun kakao juga. Untuk aplikasi irigasi tetes menggunakan pompa Lawrence tipe S1700. Ini pemasangan yang terbaru dari di Desa Kalibuntu, Brebes, Jawa Tengah, menggunakan Lawrence PSK 315 CSC 151 dengan kapasitas panel sebesar 20.000 watt peak dan output perharinya sebesar 4.400 meter kubik. Nah, berikut merupakan dampak positif untuk pertanian. Yang pertama adalah irigasi menjadi lebih stabil. Dengan adanya sistem pompa air tenaga surya, petani tidak lagi bergantung pada musim hujan atau ketersediaan bahan bakar. Air dapat dipompa secara lebih konsisten selama sinar matahari ada. Dampak yang kedua adalah produktivitas pertanian dapat meningkat.
Ketika tanaman mendapatkan air yang cukup dan teratur, pertumbuhannya akan lebih optimal, dan pada akhirnya hal ini bisa meningkatkan hasil panen. Yang ketiga adalah biaya produksi yang dapat menurun. Karena tidak lagi bergantung pada BBM dan biaya listrik yang tinggi, biaya operasional untuk pengairan bisa ditekan secara signifikan. Dan dampak yang lebih besar lagi adalah ketahanan pangan dapat meningkat. Jika sistem irigasi lebih stabil dan biaya produksi lebih rendah, maka sektor pertanian akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Sebagai penutup dari materi yang sudah kita bahas hari ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pompa air tenaga surya merupakan solusi yang efisien untuk sistem irigasi khususnya, terutama di sektor pertanian. Dengan memanfaatkan energi matahari yang tersedia secara alami, sistem ini mampu menyediakan sumber energi yang stabil untuk memompa air. Yang kedua adalah teknologi ini ramah lingkungan. Karena tidak menggunakan bahan bakar dan tidak menghasilkan emisi, pompa air tenaga surya menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan sistem berbasis diesel atau listrik. Kemudian yang ketiga, sistem ini andal untuk berbagai kebutuhan irigasi. Dan yang terakhir, salah satu keuntungan terbesar adalah mampu mengurangi biaya operasional. Jadi secara keseluruhan, pompa air tenaga surya bukan hanya sekadar teknologi alternatif, tetapi sudah menjadi solusi yang semakin relevan untuk mendukung pertanian yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Studi Aqua siap menjadi mitra strategis, siap mendukung pertanian dan pengelolaan air yang mandiri, efisien, serta berkelanjutan. Mengingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang berminat daftar akun Kompas, bisa menghubungi saya yang nomornya sudah di-share oleh admin kami melalui chat. Nanti kami hanya membutuhkan nomor WA dan email aktif untuk mendaftarkan lisensinya. Kemudian bagi Bapak Ibu juga yang ingin mengikuti informasi seputar pompa air tenaga surya, bisa mengikuti channel WhatsApp kami yang berjudul Mandiri Air, Energi, dan Pangan. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mbak Bila selaku MC hari ini. Baik, terima kasih atas materinya dari Bapak Ugi. Kepada Bapak Ibu peserta, sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab, kami menginformasikan bahwasanya link presensi sudah dibagikan di kolom chat. Mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran, dan kami ingatkan kembali bahwasanya data kehadiran ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Dan izin menginformasikan ya Bapak Ibu, bahwasanya link presensi ini hanya kami bagikan di dalam forum webinar ketika webinar masih berlangsung. Jadi ketika di luar webinar nanti sudah selesai, link presensinya sudah kami tutup begitu. Jadi mohon untuk segera mengisi, dan izin mengingatkan kembali kalau untuk mengisi bagian nomor telepon, mohon untuk mengisi nomor WA aktif, karena nomor WA ini akan kami hubungi untuk membagikan link sertifikat, link materi, dan link rekaman webinar hari ini. Dan biasanya link tersebut kami bagikan maksimal 1 minggu setelah acara pelaksanaan webinar. Jadi mohon untuk segera mengisi presensinya ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami beri waktu dulu untuk mengisi link presensinya. Monggo segera diisi.
Baik, sambil menunggu untuk yang masih mengisi presensinya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan langsung dibacakan oleh Bapak Ubi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai pompa tenaga surya. Monggo Bapak Ibu, barangkali masih ada informasi yang sekiranya masih mengganjal atau belum dipahami, monggo bisa dituliskan pertanyaannya melalui kolom chat, nanti akan dijawab oleh Bapak Ibu. Oke, yang pertama dari Ibu Tri Supriya, bagaimana cara maintenance alat dan dibutuhkan waktu berapa lama jika alat macet? Karena akan mempengaruhi waktu pengolahan dan distribusi air. Betul. Jadi untuk maintenance, kami biasanya ketika pemasangan, biasanya memberikan pelatihan terlebih dahulu untuk teknisi-teknisi lokal, agar ketika ada masalah, error, atau apapun, itu yang menangani langsung adalah teknisi lokal tersebut. Tetapi jikalau teknisi lokal tersebut tidak mampu, maka bisa dihubungi teknisi-teknisi kami atau teknisi pemasangan kami dari distributor biasanya begitu. Dan akan dibantu melalui video call, ataupun kalau tidak bisa juga, alat yang rusak tadi bisa dikirim atau kami bisa mengirimkan teknisi kami ke lokasi tersebut. Dan untuk pompa air tenaga surya ini sebenarnya maintenance-nya ini biasanya relatif rendah dan rutin dilakukan, hanya yes, seperti membersihkan panel surya, mengecekkan kabel, dan memastikan pompa tidak tersumbat pasir atau kotoran-kotoran. Nah, kalau terjadi pompa atau maaf, kalaupun ada masalah atau pompa berhenti, biasanya dicek terlebih dahulu dari aplikasi pump scanner melalui HP. Biasanya tertampil masalah apa yang terjadi sekarang ini. Atau bisa juga dicek dari controller. Biasanya ada indikator LED-nya bermasalah. Kemudian dicek juga sensornya. Jadi tidak perlu langsung angkat pompa. Nah, untuk waktu penanganannya, biasanya jikalau penggantian komponen biasanya paling seharian atau enggak sampai sehari pun sudah jadi. Kalau untuk pengecekan biasanya paling enggak sejam 2 jam itu biasanya selesai. Oke, dari Ibu Ruswita, dalam kondisi daya panel surya menurun akibat iradiasi rendah, bagaimana kontrol mengatur arus agar motor pompa tetap berada batas aman? Nah, pertanyaan yang menarik sekali. Jadi, di aplikasi pump scanner ini, kami bisa mengatur berapa minimal kecepatan pompa atau berapa minimal iradiasi pompa untuk
menyalakan pompa tersebut. Jadi di laporan Kompas tadi, mungkin bisa dilihat sebelumnya Mas, untuk laporan tadi. Nah, bisa dilihat di sun switch setting in pump scanner sebelah kiri, itu minimalnya adalah 200 watt per meter kubik. Jadi motor akan nyala ketika iradiasi di batas di atas 200 watt meter per kubik. Jika di bawahnya, maka otomatis motor akan dimatikan oleh kontrolernya agar untuk motornya ini tetap baik dan bisa bertahan lama. Jikalau dipaksakan bisa, akan tetapi ya umur motornya akan lebih pendek, biasanya begitu. Dan perlu diketahui juga, kontrol kami ada yang namanya MPPT, sudah include dengan MPPT. Jadi meskipun daya atau iradiasi mataharinya berubah-ubah, kan nggak pasti tuh, biasanya iradiasi matahari kadang naik, kadang turun. Nah, kontrol kami fungsinya adalah menaikkan daya untuk agar pompanya ini bisa menyala. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Nanti motornya cepat rusak. Enggak. Jadi kontrol kami sudah memproteksi hal tersebut. Dari Bapak Hariman, untuk skala kecil seperti pemakaian kebun atau rumah pribadi menggunakan tipe dan mesin jenis apa? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal di pemasangan, ada pemasangan pada kebun kakao. Itu bisa menggunakan tipe yang sama, Loren S1700, itu bisa digunakan di kebun atau rumah pribadi. Akan tapi perlu diingat bahwasanya pompa air tenaga surya ini kapasitasnya cukup besar. Jadi untuk Loren S1700 biasanya untuk komunal atau rumahnya itu bisa sampai untuk bisa rumah 5 sampai 6 rumah. Itu bisa. Jadi kalau untuk rumah pribadi dengan satu rumah itu tidak bisa. Maksudnya kelebihan lah batasnya itu. Jadi kami sarankan untuk ya dibagi dengan tetangga-tetangganya begitu. Jadi Bapak Ebram, nah, untuk bertanya bagaimana perlindungan sistem PATS Lorentz dari pengaruh angin kencang dan petir. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi pompa air tenaga surya Lorentz ini sudah dilengkapi dengan komponen surge protector. Jadi komponen ini untuk melindungi dari petir. Jadi ketika ada petir menyambar, itu tidak langsung mengenai sistem pompa air tenaga surya kami. Biasanya langsung kenanya di surge protector. Jadi tidak mengganti komponen apapun. Ketika terkena adalah surge protector, maka yang diganti adalah surge protector tersebut. Untuk pengaruh angin biasanya kami ya seperti umumnya pompa PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya itu biasanya di pondasi dan menyesuaikan untuk penempatan panel suryanya bisa disesuaikan, bisa di rumah pompa atau di yes di jalan-jalan sawah pun bisa gitu.
Dari Bapak Suwanto, Kak mau tanya untuk panel suryanya ada masa pakainya nggak? Terus berapa tahun? Jarak maksimal pompa untuk mengalirkan berapa, Kak? Eh, untuk masa panel suryanya ini biasanya umumnya adalah lebih dari 25 tahun. Biasanya masa panel tiap tahunnya itu turun efisiensi 1%. 1%. Ketika di lebih dari 25 tahun, maka efisiensinya akan meningkat. Bisa di 2%, 3%, atau bahkan 5%. Ini tergantung panel suryanya. Jadi sangat-sangat lama untuk panel suryanya. Kemudian jarak maksimal pompa untuk mengalirkan berapa, Pak? Macam-macam tergantung dengan tipe dan jenis apa pompa yang dipilih. Kami ada yang dari 20 meter sampai yang terbesar di 450 meter. Nah, mungkin Bapak Ibu masih penasaran, bisa juga mengotak-atik nih sistem kompasnya. Jadi di sana ada yang namanya datasheet pompa air, kemudian datasheet panel surya itu bisa ada di Kompas. Jadi tersedia ada di Kompas itu secara mudah aksesnya, dan bisa juga untuk desain-desain perencanaan apabila Bapak Ibu ingin mencoba untuk mendesain pompa air tenaga surya. Kemudian ada lagi dari Pak Denis Lawrence, apa yang membedakan Kompas dan PLC SCADA? Nah, ini sangat berbeda ya. Mungkin Pak Denis menganggapnya adalah Kompas untuk monitoring. Berbeda, Pak. Jadi untuk Kompas ini adalah software untuk perencanaan atau desain pompa air tenaga suryanya. Sedangkan PLC SCADA ini adalah ini untuk memonitoring, biasanya ada di industri. Jadi dari perbandingan ini adalah sangat beda, karena PLC SCADA adalah untuk memonitoring sistem, sedangkan Kompasnya adalah untuk software perencanaan. Nah, di Lawrence ini ada yang namanya Path Scanner. Itu untuk Android, aplikasi Android, dan komunikasinya menggunakan Bluetooth. Karena menggunakan Bluetooth, jadi monitoringnya jarak dekat. Kemudian ada juga Lawrence Global, menggunakan web. Ini bisa diakses di manapun, baik di tablet, di PC, itu bisa menggunakan komunikasi satelit atau jaringan GPS. Nah, untuk Lawrence Global dan Palm Scanner ini bisa dibahas di webinar-webinar selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi ke Mbak Bila. Baik, terima kasih untuk Bapak Ubi atas jawabannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua atas antusiasnya. Untuk pertanyaan yang belum tersampaikan atau pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa langsung ditanyakan di kontak person yang kami bagikan di layar ya Bapak Ibu. Bisa dibantu, Pak Operator? Dan kami ingatkan kembali bahwasannya link presensi telah kami bagikan di kolom chat. Jadi mohon untuk segera mengisi sebagai daftar kehadiran, dan presensi ini akan kami jadikan syarat untuk registrasi sertifikat. Dan kami menginfokan kembali bahwasannya untuk link sertifikat akan kami kirimkan maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan acara ya Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu. Nanti akan dikirimi melalui nomor WhatsApp Bapak Ibu yang gunakan untuk mengisi link presensinya. Dan untuk link materi sudah kami bagikan juga di kolom chat. Jadi silahkan yang ingin dibaca-baca kembali, lalu nanti timbul pertanyaan, monggo bisa ditanyakan di nomor yang kami bagikan di layar. Dan untuk materi rekaman webinar hari ini ataupun webinar sebelum-sebelumnya, itu juga sudah kami upload di YouTube kami Bapak Ibu. Dan untuk link YouTube-nya juga sudah kami bagikan di kolom chat, jadi silahkan bisa dipantau melalui akun YouTube kita. Dan untuk webinar hari ini mungkin besok sudah ada di akun YouTube kami.
Baik, sekarang kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Udi sebagai materi dan serta seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam webinar hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk irigasi dan swasembada pangan. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita berikan momen dengan sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Berapa set? Oke, ada 2 set Bapak Ibu. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun nih untuk Bapak Ibu peserta webinar. Mentari pagi memancar terang. Pompa surya bekerja tanpa lelah. Ramadan mengajarkan hati tenang, belajar bersama, raih ilmu barokah. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang dan tetap semangat Bapak Ibu. Pada tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I